Bismillahirrahmanirrahim. Wasani ayyakuna al-waqfu ala aslin mawjudin wa far'in la yanqati'. Wasani utawi kang kaping pindho iku ayyakuna yento ono apa al-waqfu waqaf iku ala aslin ing atase asal mawjudin kang mawjud wa far'in lan cabang la yang qati'u kang ora kepegot apa far'in la yang qati'u kang ora kepegot apa far'in. Fa kharajah moko metu apa al-waqfu waqaf alaman ing atase wong sayulatu kang bakal den lairaken sapa man sayulatu kang bakal den lairaken sapa man lil waqifi kaduwe wong kang waqaf lil waqifi kaduwe wong kang waqaf. Summa 'alal fuqara'i nuli ing atase pira-pira wong fakir nuli ing atase pira-pira wong fakir wa yusamma lan den arani apa hadza iki la waqaf mungqati al-awwali ing waqaf kang pegot awale mungqati al-awwali ing waqaf kang pegot awale. Fa illam yakun moko lamun ora ngucap sapa waqif fa illam yakun moko lamun ora ngucap sapa waqif ngucap summal fuqara'i ing lafat summal fuqara kana moko ana apa waqaf iku mungqati al-awwali kang pegot awale iku mungqati al-awwali kang pegot awale wal akhiri lan akhire. Wa qawluhu utawi dawe musannif rupane la yang qati'u lafat la yang qati' iku ihtirazun pengecualian anil waqfi saking waqaf al-munqati'il akhiri kang pegot akhire contone kakolihi kaya ucapane al-waqif rupane waqaftu hadza ala zaidin thumma naslihi waqaftu makofaken sapa ingsun hadza ing ikilah barang ala zaidin ing atase zaid summa naslihi nuli keturunane zaidin walam yazid lan ora nambahi sapa al-waqif ala zalika ing atase mengkono kaulihi wa fihi lan iku ing dalem contoh al-munqati'il akhir itu
wa fihi lan iku ing dalem al munqati'il akhir tariqani utawi dalan loro. Maksudnya dua pendapat. Ahaduhuma utawi salah swijine tariqani iku annahu sak temene munqati'il akhir iku annahu sak temene munqati'il akhir iku batilun kang batal. Kamung qati'il awali kaya waqaf kang pegot awale. Kamung qati'il awali kaya waqaf kang pegot awale wa huwa utawi batil. Wa huwa utawi batil iku allazi perkara masya kang lumaku alaihi ngatasi allazi sapa al musannifu ke musannif. Lakinir rajihu tetapi ne utawi pendapat kang unggul kenging bacah lakinnar rajihah itu kenging. Lakinir rajih juga kenging. Lakinir rajihu tetapi ne utawi pendapat kang unggul atau lakinnar rajihah tetapi ne pendapat kang unggul iku as-sihhatu sahih atau sah. Iku as-sihhatu sahih. Bismillahirrahmanirrahim. Wasani ayyakuna al-waqfu ala aslin mawjudin wa far'in la yanqati. Syarat kedua, wakaf itu bisa dihukumi sah, yaitu apabila wakaf diberikan kepada mauquf alaih. Yang pertama di situ yang sudah ada aslin mawjud. Asal ini maksudnya adalah mauquf alaih yang pertama, karena mungkin mauquf alaih mauquf alaih itu istilah lainnya masraf atau tempat pengalokasian wakaf. Contoh begini, dalam contoh ini saya wakafkan Quran ini kepada Zaid, berarti Zaid itu mauquf alaih, tempat pengalokasian Quran yang saya wakaf. Atau saya wakafkan tanah ini kepada fuqara, saya wakafkan kitab ini kepada orang-orang yang alim, para ulama, berarti ulama dalam contoh ini statusnya mauquf alaih. Mohon paham lagi, mauquf alaih orang yang menjadi sasaran untuk diberikan benda wakafan. Artinya bukan diberikan untuk dimiliki, tapi untuk dikelola. Nah, dalam wakaf itu tidak menutup kemungkinan mauquf alaih itu tidak cukup satu, tapi banyak. Contoh, saya wakafkan Quran ini kepada Zaid, kemudian kepada Umar, kemudian kepada Bakar, kemudian kepada Yasin misalkan. Maka nanti barang yang saya wakafkan itu akan dikelola oleh orang yang pertama saya sebut. Pertama, setelah dia tidak ada, maka berpindah kepada orang yang kedua, ketiga, dan keempat. Ini mauquf alaih memungkinkan terjadi tidak hanya satu. Akan tetapi jika terjadi mauquf alaih lebih dari satu, bersyarat nomor dua ini. Sepertama, ala aslin mawjudin, mauquf alaih sepertama disebut itu harus wujud, harus ada orangnya, tidak boleh tidak ada. Sehingga syarat mauquf bareng sewakafaki itu harus bisa ditasarrufkan kepada mauquf alaih seketika itu.
bisa dialokasikan, bisa diberikan kepada mauquf alaih tatkala nikah fil hal. Contoh kula awaqafaki kitab nikah ke Sahrul, pas ke Fikri, pas ke Ishak, kemudian ke Kiki, kemudian ke Yasin. Maka ketika saya ingin memberikan kitab ini, pertama harus ke Sahrul karena saya menyebutkan Sahrul pertama. Syarat Sahrul itu harus ada sekarang. Tidak boleh saya hanya berimajinasi nanti Sahrul atau besok 2 malam 3 malam akan lahir ke dunia ini tidak bisa karena tidak ada. Jadi harus wujud orang yang menjadi mauquf alaih pertama kali itu harus mawujudin. Ini saya kocak ala aslin mawujud. Kemudian wa far'in la yanqati. Wakaf itu tidak boleh diserahkan kepada mauquf alaih yang kedua, ketiga, dan keempat. Jadi far'in ini adalah at-tabi' lil awal. Mauquf alaih orang yang diberikan barang wakafan tapi statusnya sudah di urutan kedua, 3 atau 4. Ini saya kocak far'un. Syarat far'un ini harus la yanqati'u, tidak terputus wakafnya. Sehingga tidak bisa nanti saya wakaf kepada Sahrul, ini ke contoh ini. Kemudian kepada sapi, saya wakafkan kitab ini kepada sapi. Kemudian setelah sapi saya wakafkan kepada kerbau misalkan. Kerbau dan sapi itu tidak layak menerima wakaf. Ari saya kocak munqati'il akhir atau far'un yang kote. Kocak far'un karena posisinya di urutan nomor 2, 3 atau seterusnya setelah Sahrul. Paham ya? Man Sahrul ini statusnya adalah aslun karena saya sebutkan pertama. Dapat naduk pikir. Saya wakafkan kitab ini kepada Sahrul, kemudian kepada sapi, kemudian kepada kerbau. Aslun dalam contoh ini siapa? Sahrul orang pertama yang saya tuju sebagai mauquf alaih. Ledeki umpama Sahrul itu wafat kan pasti umur madrasah pasti terbatas. Wakaf ini akan berpindah alih ke mauquf alaih yang kedua. Ini saya kocak far'un, cabangan dari yang asal. Far'un itu kan cabang. Nah syarat far'un itu harus la yanqati, tidak boleh terputus wakafnya. Yang terputus contohnya seperti hewan. Hewan itu la yasihhu tamallukuh, tidak sah kepemilikan hayawan. Hayawan itu tidak sah untuk memiliki sesuatu. Sehingga pada jeren beriin kalong ben sampean, ya jeren nikah statusnya bukan pemilik kalong, tetap sampean sandi kalong berserta jeren-jeren gitu ya. Jadi tidak punya hak untuk memiliki kalau hayawan. Ini syaratnya. Men pancen pada mauquf alaih lebih daripada 1, 2, 3 atau 4 dan seterusnya, maka semua itu harus berhak menerima wakaf dan sah wakafnya itu diberikan kepada orang tersebut. Fahami dari beberapa mauquf alaih itu. La sehingga nangkantoh fa kharajal waqfu ala man sayuladu lil waqif. Nika sebelum saya teruskan maknanya sampean tak bingung, saya jelaskan syarat mauquf alaih dulu. Syaratnya orang yang dituju dalam wakaf itu pertama alla yakunah maksiyatan. Mauquf alaih orang yang menjadi sasaran dalam wakaf atau orang yang menikmati harta wakafan itu tidak boleh orang yang berstatus maksiat. Contohnya abadatil asnam, penyembah berhala, itu tidak layak dijadikan mauquf alaih. Sehingga sampean wakaf Al-Quran kepada orang kafir nikah hukumah
batal wakafnya, tidak sah. Kenapa? Orang kafir di situ termasuk ahlil maksiat. Atau sampean wakafkan pedang kepada kutta'it thoriq, wong kang begal dalan, tukang arampokan, tukang abigelan, itu juga hukumnya batal wakafnya. Itu saya pertama, syaratnya mauquf alaih, orang yang diberikan harta wakaf itu tidak boleh maksiat. Yang kedua, imkanu tamallukihi in kana muayyanan, orang yang menjadi mauquf alaih itu harus mungkin untuk menerima kepemilikan benda wakaf. Artinya orang tersebut memiliki hak legalitas untuk menerima kepemilikan. Dia sudah pantas untuk memiliki sesuatu, gitu ya. In kana muayyanan, kalau mauquf alaih, orang yang dituju dalam wakaf itu ditentukan muayyan. Walaupun di situ anak kecil. Okay. Ahliyatut tasarruf bi ahliyatut tamalluk itu syaratnya beda kan. Kalau mentasarrufkan harta, mengelola harta, anak-anak geni itu tidak berhak. Beri anak-anak geni lemeleh itu tidak boleh. Karena dia bukan ahli tasarruf atau mutlaqit tasarruf. Tapi kalau masalah ahli tamalluk, untuk memiliki benda, anak kecil itu masuk. Kenapa? Karena bisa anak-anak geni itu digantikan oleh walinya untuk memiliki benda tersebut. Contoh, sampean beri tormontoran ke alin sampean atau ke alin orang lain. Tormontoran ben sampean paring ngaki kena-kena geni itu hukumnya sah. Loh, tapi anak-anak geni senerima boleh digantikan bapak dan ibunya. Berarti status tormontorna ndin bapak sekaligus ben anak bentor montorna ndin deng tuan. Terus beberapa contoh yang tidak berhak untuk tamalluk, menerima kepemilikan. Yang pertama, al-bahimah, hewan ternak. Sapeh, jeren, ajem, kerbui, embi, bedus, semuanya itu tidak berhak menerima kepemilikan. Maka jangan gila men bedejeren ben sampean melaki kelampi, melaki kungseng, melaki kalong, maka status semua benda tersebut itu bukan milik kudanya, tapi tetap endin sampian sang pemilik kuda. Status kuda bukan pemilik, karena dia tidak berhak untuk memiliki sesuatu. Kecuali men sampean wakafkan kitab sampean untuk kuda, dan yang sampean maksudkan adalah sahibil faros, adalah pemilik kuda, maka itu sah. Kalau yang sampean maksudkan, saya wakafkan kitab ini kepada kuda, tapi saya maksud sampean itu bukan kudanya, tapi sang pemilik kuda, itu boleh. Illa idza qasadal waqfu malikaha fayasihu. Kalau pemilik yang dituju maka sah. Kedua, al-abdu budak. Budak itu juga tidak berhak mendapatkan kepemilikan. Kenapa? Karena hakikat budak itu milik sayyid. Sehingga kenapa saya andi budak itu yang tentunya miliknya sayyid. Budak andi gelampi, ya gelampi di hakikatan din sayyidnya. Jual gelampi dah boleh ban sayyid, bahkan bidak budak segala jual itu boleh. Wakaf kepada budak nikah hukumnya boleh, dengan catatan yang dituju bukan budaknya tapi sayyidnya. Terus saya kata lo al-mayyit, orang yang meninggal. Ingat ini mayyit bukan mayit. Man mayyit itu siapa? Hewan sema teh. Man mayyit bi tasdidil ya itu wong kang mati. Ibadah kering nang gopeng berpara pada itu. Laisa fihi ahliyatun litamalluk.
Kang kui mayit itu juga tidak boleh dijadikan mauquf alaih. Orang yang diberikan harta wakaf, contoh beda orangnya mana si A ni kan mati oleh setahun pas sampean di tanah karena kesugihan sampean ataupun kita andi tak apa-apalah keng niat mau mewakafkan tanah kepada si A yang sudah meninggal itu tidak boleh. Karena mayit itu tidak memiliki hak untuk memiliki, bukan ahli tamalluk. Mayit itu kan tidak punya hak apa-apa, ini kan? Mayitnya, malam mayit sudah ingkito anid dunia, sudah terputus dari dunia. Boleh di situ sampean memberikan sesuatu kepada mayit dengan catatan pemberian tersebut atas nama sedekah. Sedekah atas nama mayit itu boleh, atau sedekah kepada si mayit itu boleh. Kencernya deki saya dapat ke mayit, contohnya sholawat khusus lagi kencerna untuk almarhumin almarhumat, atau sampean baca Quran hadiahkan pahalanya untuk si mayit itu boleh. Terus al-janin, janin, oning janin apa janin? Ucap oning aunggu tinggalnya ki napa janin? Widungan aslul adami, asal menosah sebeda dalam kandungan dan masih belum berbentuk manusia, itu dikatakan janin yang masih dalam kandungan. Ini saya kocak janin. Janin tersebut itu tidak sah untuk mendapatkan kepemilikan, bukan ahlu tamalluk. Sehingga wakaf kepada janin itu juga tidak boleh. Misalkan mentang-mentang keluarganya darah biru, keluarga istimewa, mendarah biru itu lain bendera kuning nanti. Bada orang keluarganya darah biru artinya terpandang. Karena dia terpandang, akhirnya rame-rame orang itu peduli dan perhatian, cari perhatian juga, sehingga banyak orang mewakafkan tanahnya, hartanya kepada bayi yang dinanti-nantikan, berarti janin yang masih dalam kandungan. Itu wakaf hukumnya tetap batal, walaupun bayi ini kan presiden, anak presiden sekalipun itu tidak boleh. Kenapa? Janin itu tidak berhak menerima kepemilikan. Beda kasusnya kalau sudah keluar dari rahim, berarti menjadi seorang anak. Kalau demikian itu bisa sah. Kenapa? Bisa digantikan sang bapak. Terus kewujudan janin untuk lahir dari rahim sang ibu itu masih mungkin ihtimal antara sukses dan tidak sukses. Bada orang ngandung sehat keluar di situ mati anak. Bada saya di situ ngandung kayak sakian melolo cacat kata anak, ternyata prediksi keluar sehat normal, dan itu masih belum bisa dipastikan keberadaan bayi tersebut. Terus terakhir nomor 5, yang tidak berhak mendapatkan kepemilikan adalah nafsul wakif, diri sendiri, artinya orang sa'awakofaki tibi. Sehingga tidak boleh begini, saya wakafkan kitab ini kepada saya, awakofaki kitab keaben tibi. Itu tidak boleh, kecuali ada beberapa masalah nanti diperbolehkan. Contoh begini, saya wakafkan kitab ini kepada seluruh ulama, orang-orang yang punya ilmu di dunia ini. Ternyata dirinya ulama, maka boleh, karena dia tidak menyebutkan kepribadiannya sendiri, tidak menentukan cekmen mauquf alaih itu aben tibi, tapi menyebutkan status, yaitu ulama. Siapa ulama? Min jumlatihim adalah orang tersebut. Termasuk bagian di antara ulama orang sak wakaf itu juga alim dia, berarti dia juga boleh menggunakan harta wakaf.
Atau begini, saya wakafkan tanah saya untuk seluruh para fuqara dan masakin. Ternyata orang sa'awakaf itu kondisinya melarat kan? Kondisinya malah jadi orang fakir atau orang miskin. Maka dia juga berhak menggunakan tanah yang diwakafkan. Sejatinya hakikatnya dia tidak wakaf untuk dirinya, tapi siapapun yang berstatus fakir itu dapat menggunakan. Paham lagi? Jadi syarat-syarat mauquf alaih. Yang pertama jangan gelek kudu tidak maksiat. Yang kedua ahli dalam memiliki atau berhak untuk memiliki. Saya lanjut. Fa in lam yakul summal fuqara kana munqati al awwal wal akhir. Fa kharajal waqfu ala man sayulatu lil waqif summa ala al fuqara. Lah ini kemudian begini, ada kasus begini. Bada orang awaqafakin hartana ewaqafakin untuk anak yang akan dilahirkan. Sayulatu, nanti tanah saya akan saya wakafkan kepada anak ya saya yang akan lahir. Maka dalam kasus tersebut hukum wakaf jelas batalnya. Kenapa? Karena ketika sudah terjadi akad semacam itu, benda wakafan harus langsung diserahkan kepada mauquf alaih. Sementara mauquf alaih itu berupa anak yang belum lahir. Gini betul. Engkau awaqafakin kitab nikah ketang anak seelaira gini, atau tang anak sebekal alaira. Bekal elaira gini, men bekal alaira, anak alaira. Bekal elaira gini. Maka wakafnya itu batal. Kenapa? Karena selastaren dia akad, barang ini harus langsung diberikan kepada anak yang akan dilahirkan. Sedangkan anak ini kan masih belum dilahirkan, kiri pacet cetak gini gitu. Nyanyi wakaf kakek misalkan. Kalau itu kitab ya mentana ya tak kira. Ini jelas tak mungkin lah, ini jelas batal. Summa alal fuqara, kemudian setelah anak saya lahir dan setelah menerima barang wakaf, maka mauquf alaih yang kedua itu adalah para fuqara. Berarti lebih leting anan pon sobong umur, maka barang wakaf berpindah alih kepada fuqara. Ada saya kocak munqati'il awal. Yang pertama terputus karena anak belum lahir. Yang kedua sah, yaitu fuqara. Sampai kapanpun itunya pasti badar yang fakir. Bekerja keraslah semua orang, pasti di situ badar yang fakir. Kapi pasti di antara yang soki badar yang fakir. Tak bisa, hukum semacam itu tidak bisa dihindari. Kalau orang yang wakaf itu tidak menyebutkan summa alal fuqara, berarti hanya cukup kepada anak yang akan saya lahirkan, maka status wakafnya itu munqati'il awal wal akhir, putus awal sampai akhir. Karena anak yang pertama saja belum lahir, awalnya anak kedua nantinya, ketiga, keempat, umpama 12 anak belum ada itu. Berarti awal sampai akhir itu ingkito, terputus wakafnya. Pun paham ya? Nikah penjelasan daripada Fathul Qorib. Akan tetapi nikah beda catatan penting. Wa qawluhu la yanqati'u ihtirazan 'anil waqfi al-munqati'il akhir ka qaulih. Nah ini kalau ada kasus orang yang pertama disebut itu ada, berarti mauquf alaih pertama ini kebeda. Akan tetapi mauquf alaih yang kedua, ketiga dan seterusnya ternyata itu tidak ada. Maka bagaimana hukumnya? Nengkantoh berdua cara atau ada dua torekoh.
Yang pertama ada ulama yang mengatakan batil. Ini pendapat yang diangkat oleh musannif. Jadi debuna musannif dalam kitab takribnya, kengin musannif itu takrib kalau namanya Fathul Qorib itu syarih atau muallif. Muallif dan musannif itu berdasar ngucap mutaradif atau muradif, dua lafaz yang sama. Berarti ia muallif, ia musannif, musannif ia muallif. Tapi ada yang mengatakan beda, keduanya itu beda. Musannif itu pengarang pertama, berarti matan daripada kitab. Kalau di sini pengarang Fathul Qoribnya mana musannif. Kalau pengarang takribnya musannif, pengarang Fathul Qorib itu syarih. Sampai ada yang mengatakan lebih alim siapa antara musannif dan syarih? Tentunya jawabannya adalah musannif. Karena musannif yang ngarang kitab, sedangkan syarih yang mengomentari. Yang komentar itu lebih bodoh dibandingkan yang ngarang. Maka sampean harus bangga mendik satu karya, dikritiki, dikomentari gini gitu sama orang. Tetap kedudukan orang yang membuat karya itu jauh lebih tinggi. Seperti Alfiyah Ibnu Malik, berapa banyak orang yang nyarain, ulama yang nyarain, tetap kealimannya tetap merujuk kepada Alfiyah Ibnu Malik. Pokok status musannif lebih alam, karena musannif kan ngarang, kan ada bahan dari runtutan fasalnya, pas saya komentarin, ini keliru ini keliru ini kurang ini. Lemon kritik pancen gampang dari dulu pancen lemon kritik itu pancen. Sehingga kualitas keilmuan musannif lebih tinggi etimbang keilmuan syarih. Tapi ini hanya berdasarkan beberapa pandangan ulama. Hakikatnya wallahu alam, kadang saya komentar itu lebih alim juga ada karena kepintarannya. Ya termasuk beda santri akal pokal akbai karya ben seroben selakbut komentarin ben gurun kan jelas gurunya yang lebih alim. Pun menurut pendapat saya kedua, dan ini rojeh, artinya pendapat yang lebih kuat, waqaf munqati'il akhir berarti awalnya sah, akhirnya tidak, maka di situ hukumnya sah. Contoh yang gelek, contoh si gampang yang gelek karwa waqaf pertama kepada orang yang dituju, orangnya ada. Contohnya Fikri, saya waqaf Quran ini kepada Fikri, kemudian berarti nanti kalau sudah Fikri tidak ada, saya waqafkan kepada bahimah atau hayawan. Maka ini pendapat musannif dasar. Pendapat takribnya, tapi pendapat yang kuat atau pendapat yang sahih ini sah. Kita ikut yang mana? Ikut yang sahih saja. Wasalisu alla yakudal waqfu fi mahzurin wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.